Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Gustiani dari Prodi Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Teknologi Sumbawa. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Nah, jadi nanti di materi ini kita akan membahas mengenai apa saja sih hak-hak untuk manusia yang mengandung nilai universal, dan salah satunya yaitu komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia juga membutuhkan manusia lainnya. Dari sinilah kita tahu bahwa manusia memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Nah, selain itu, manusia juga memiliki nilai intrinsik yang mengandung nilai universal. Contohnya, misalnya kita ingin dihargai sebagai manusia itu sendiri. Dalam hal ini, tentu penting adanya yang namanya kesetaraan. Mengapa? Karena ya tadi, manusia memiliki nilai ingin dihargai sebagai sesama manusia. Maka dari itu, contoh tersebut mengandung nilai universal atau nilai kesetaraan semuanya, seperti itu. Dalam Universal Declaration of Human Rights ditegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara atas martabat dan hak. Jadi maksudnya adalah semua manusia sama-sama memiliki kesetaraan gitu. Kesetaraan atas apa? Kesetaraan atas martabat dan haknya itu tadi gitu. Jadi semua manusia sama-sama memiliki hak semuanya. Dan tidak ada satupun orang atau satupun pihak yang dapat merusak hak dari masing-masing orang tersebut gitu. Lalu bagaimana dengan diskriminasi yang selama ini banyak terjadi dan mengatasnamakan pembenaran? Seperti contohnya kekerasan yang dilakukan atau didukung oleh suatu negara, kemudian ada juga sterilisasi paksa orang-orang cacat gitu, kemudian ada juga kejahatan genosida, dan tentunya hal tersebut menyebabkan rusaknya atau hilangnya hak-hak dari setiap individu tersebut gitu. Karena apa? Karena ya setiap orang memiliki hak dan tidak ada orang lain atau pihak lain yang dapat merusak dari hak-hak tersebut gitu. Bukti bahwa manusia memiliki kesamaan terhadap nilai universal yaitu adanya air, oksigen, dan komunikasi. Nah, yang pertama mari kita bahas mengenai air. Manusia tidak bisa hidup lebih dari 7 hari tanpa adanya air. Hal tersebut menunjukkan bahwa air sangat berperan penting terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Pada tahun 2002, Committee on Economic, Social, and Cultural Rights menyatakan bahwa hak atas air jelas masuk ke dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin standar hidup yang layak. Gitu. Nah, pada saat itu juga CESCR meminta kepada pemerintah untuk membantu melancarkan pasokan air gitu untuk masyarakat, khususnya bagi wilayah-wilayah yang memang sangat sulit dijangkau atau sangat jarang sekali adanya air gitu kan. Kemudian pada tahun 2003 usulan tersebut akhirnya diterima dan akhirnya ditetapkan bahwa hak atas air memberi hak kepada setiap manusia untuk mendapat air dengan cukup, layak, dapat diterima secara akses, dan dapat diterima dengan terjangkau, seperti itu. Karena kita tahu ya, kenyataannya pada saat ini masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sangat kekurangan air. Entah dari segi pasokan airnya masih sangat kurang, masih sangat jarang gitu kan, maupun dari segi aksesnya masih sulit sekali menjangkau air, seperti itu. Yang kedua yaitu oksigen. Nah, jika tadi pada air kita tidak bisa hidup lebih dari 7 hari, maka pada oksigen ini kita tidak bisa hidup lebih dari 5 menit saja. Untuk menghirup oksigen tersebut tentunya memang merupakan hak bagi setiap manusia gitu, hak kita gitu untuk menghirup udara. Namun kita harus sadar bahwa udara yang kita hirup tersebut merupakan udara yang bersih dan tidak tercemar dari polusi udara.
gitu. Pada tahun 2006 di Kanada, warga Kanada menuntut kepada pemerintah atas hak oksigen. Gitu. Jadi warga di Kanada ketika itu khawatir akan terjadinya polusi udara, gitu, polusi yang telah tercemar dengan oksigen-oksigen yang akan dihirup di Kanada sana. Dan ketika itu warga Kanada juga meminta kepada pemerintah untuk dapat menanggulangi hal yang terjadi ketika itu. Namun sayang sekali, pemerintah Kanada ketika itu tidak menggubris tuntutan warganya tersebut. Yang ketiga yaitu komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Nah, karena itu pasti akan banyak menimbulkan konflik. Untuk mengatasi hal tersebut tentu dibutuhkan yang namanya negosiasi dalam komunikasi gitu. Jadi intinya komunikasi memang sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari dan pada manusia. Maka dari itu komunikasi memanglah merupakan hak bagi setiap manusia gitu. Kita memang sering gitu ya mendengar bahwa hak dong saya mau berbicara apapun, hak saya dong saya ingin berekspresi seperti apapun gitu. Ya kembali lagi memang komunikasi memang hak bagi semua manusia. Kita memang memiliki sama-sama kesetaraan untuk berkomunikasi gitu. Namun kembali lagi kita pada saat berkomunikasi tersebut, pada saat kita melontarkan ekspresi kita atau sebagainya, memang semua ada batasannya, semua ada etikanya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita mengedepankan hak kita, namun semuanya di luar dari batasan-batasan tersebut seperti itu. Dan memang kita juga tidak bisa merusak hak orang lain dengan cara tidak memperbolehkannya untuk berekspresi atau tidak memperbolehkannya untuk berbicara. Nah, hal tersebut merupakan perusakan hak gitu ya, bisa dibilang seperti itu gitu, karena setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi juga. Namun sayangnya banyak orang-orang yang menentang akan hak untuk berkomunikasi tersebut gitu, terutama para elit. Jadi hak atas berkomunikasi tersebut dianggap para elit sebagai penghalang untuk jalannya para elit mencapai cita-citanya gitu. Jadi dengan bebasnya berkomunikasi bagi setiap orang, maka orang-orang yang akan melontarkan aspirasinya dianggap sebagai penghalang gitu untuk para elit tersebut merdeka, seperti itu. Nah, padahal kembali lagi dalam berkomunikasi pun semua ada batasannya, semua ada etikanya gitu. Nah, jadi intinya kembali lagi bahwa komunikasi sangat kompleks. Komunikasi itu mencakup semuanya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak sadar bahwa kita sedang mempraktekkan komunikasi tersebut gitu. Dan ya balik lagi, air, oksigen, dan komunikasi memang merupakan hak bagi kita, hak bagi setiap manusia gitu. Namun bagaimana cara kita mengaplikasikannya kembali lagi pada kita gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ingin berkomunikasi kita mengedepankan hak kita namun semua di luar batasan gitu, hingga akhirnya kita akan merusak hak orang lain gitu, menjadi diskriminasi tadi gitu kan, menjadi hal-hal lainnya seperti itu. Nah, cukup sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.